Baik, Assalamualaikum Bu Siti. Ah, ah, Ibu, kita kan akan melakukan observasi nih. Jadi nanti saya akan mengobservasi Ibu, tapi sebelum observasi kita bincang-bincang dulu ya Bu ya. Mungkin saya ingin tahu ada beberapa hal yang sudah Ibu persiapkan sebelum melakukan pembelajaran. Ibu, dalam nanti pembelajaran Ibu, apa tujuan pembelajaran Ibu? Nah, di sini saya menggunakan ada 5 tujuan. Jadi yang pertama mendiskusikan pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bagaimana ciri-ciri optimis, ikhtiar, dan tawakal. Terus yang ketiga menguraikan cara menumbuhkan rasa optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang keempat menjelaskan manfaat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kelima adalah mencontohkan optimis, ikhtiar, tawakal yang berkaitan dengan surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42 dan surat Al-Imran ayat 159. Ini dalil yang digunakan sesuai dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, berarti ada 5 ya Bu ya? Iya. Ada 5 tujuan. Lanjut Bu, untuk area pengembangan yang hendak dicapai mana? Yang area yang hendak saya capai nanti yaitu pengembangan tentang pengetahuannya dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan di sini saya mengambil makna atau arti dari optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk keterampilannya itu membaca Quran surat Az-Zumar ayat 53. Baik, itu untuk pengetahuan Ibu ngambil pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ya. Untuk keterampilan Ibu membaca ayatnya. Membaca ayat. Baik, untuk strategi yang dipersiapkan gimana Bu? Strategi yang saya siapkan itu menyusun RPP salah satunya. Ya. Untuk metode bagaimana Bu? Metodenya yang saya pakai adalah diskusi, tanya jawab, penugasan, terus presentasi hasil dari diskusi tersebut. Untuk penilaian Bu? Untuk penilaiannya saya melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik. Bu Siti siap ya? Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Siti. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita mau melanjutkan pelajaran yang minggu yang lalu kita membahas tentang jujur dan menepati janji. Ya, untuk hari ini adalah meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi sebelum kita melaksanakan atau dimulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu absen dulu. Abdul Rahmat Fikri. Sehat? Sehat. Masih semangat semua? Masih. Harus semangat ya. Jadi Ibu mulai materinya, yaitu meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi Ibu minta setelah pembelajaran ini nanti selesai, Ibu harapkan dapat ya, setelah pembelajaran selesai nanti Ibu harapkan sampai semua atau kalian semua satu dapat mendeskripsikan pengertian tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, menganalisis ciri-ciri optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketiga, menguraikan cara menumbuhkan rasa optimis, ikhtiar, dan tawakal.
Yang keempat adalah menjelaskan manfaat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang keempat adalah menjelaskan manfaat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kelima, mencontohkan optimis, ikhtiar, dan tawakal yang diimplementasikan dari pemahaman surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, yang terakhir adalah surat Al-Imran ayat 159. Ya. Sekarang kita masuk ke materi. Tawakal. Nah, tawakal di sini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha sungguh-sungguh dan berdoa. Dengan kata lain, tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Di tawakal tadi kan sudah optimis, sudah. Terus ikhtiar. Jadi kalau kita sudah berikhtiar, nah, tadi contohnya kalau mau ulangan, ada ulangan sudah berusaha belajar. Seterusnya atau selanjutnya adalah kita tawakal. Kan sudah mengerjakan dengan optimis, yakin betul ulangan saya tadi. Nah, setelah itu berarti kita tawakal, berserah diri. Ya, berserah diri. Berserah diri di sini berarti setelah berusaha. Jangan berserah diri tapi belum berusaha. Boleh apa tidak? Berarti tidak. Berarti harus berusaha dulu, baru tawakal itu berserah diri kepada Allah. Entah nanti hasilnya bagaimana, yang penting satu sudah berikhtiar, berusaha sebisa mungkin, sebaik mungkin. Toh hasilnya nanti bagaimana dan bagaimananya urusannya Allah. Tawakal jadi diserahkan, berarti berdoa. Contohnya yang lain, atau bertani atau menanam cabai contohnya. Mungkin sudah berusaha menanam, terus sudah dipupuk, sudah berusaha, sudah dipupuk, kalau ada hambanya disemprot. Toh nanti akhirnya bagaimana? Berarti serahkan pada Allah. Tawakal sudah. Nah, di sini. Ini dalilnya. Dalil dari optimis, ikhtiar, dan tawakal. Salah satunya di sini adalah tentang dalil yang optimis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Ya, ini ayat ikhtiar yang artinya qul, katakanlah ya ibadiyalladzina asrafu anfusihim la taqnatu min rahmatillah, wahai hamba-hambaku. Berarti Allah itu menyebutkan semuanya, wahai hamba-hambaku, ya, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa. Ya, jadi berputus asa tidak diperbolehkan. Min rahmatillah. Ya, berputus dari apa? Dari rahmat Allah. Ingat, jadi kita berputus asa ini berkaitan dengan ada dalilnya, ada dasarnya. Kalau kita tidak boleh putus asa, berarti harus selalu dan selalu mempunyai sifat atau perilaku optimis. Ibu berikan tugas diskusi, akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok saja. 2 kelompok saja. Berarti 1, 2, 3, ada 7. Berarti ada yang nanti 3, ada yang 4. Nah, akan Ibu bagikan kelompoknya. Jadi sekarang
Dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan Menyampaikan diskusi kami. hasil diskusi. 1. Uraikan arti dari optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Sedangkan tawakal berserah diri Kelompok kepada 2 Allah diperhatikan SWT. serta nanti yang tanya. Tawakal ini dilakukan setelah kita berusaha sekuat tenaga dan berdoa. Ciri orang yang mempunyai sikap ikhtiar adalah selalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelasnya yang sudah Ibu laksanakan. Ya, saya rasa kemarin luar biasa ya Bu ya, pelaksanaan pembelajarannya. Ini ada beberapa nanti yang kita berdialog saja, Bu ya. Ibu, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, kira-kira menurut Ibu ini apa yang sudah baik dari pembelajaran Ibu? Kalau sudah baik sih mungkin belum juga baik. Cuma nanti masih sudah ada perubahan. Karena kan saya juga menambah cara pembelajarannya menggunakan media, salah satunya adalah PTT ya. itu. Berarti pembelajaran ada perubahan ya Bu ya. Terus Bu, dari pembelajaran itu kira-kira apa yang menurut Ibu ini perlu dikembangkan? Yang perlu dikembangkan mungkin di situ saya harus berusaha ikut pelatihan mandiri. Jadi pelatihan mandirinya di mana tuh Bu? Di PMM. Di PMM ya, rencananya iya. begitu ya? Iya, masalah diferensiasi yang sebetulnya itu yang bagaimana itu. Oh, ya yang diferensiasi ya. Yang jadi Ibu lebih nanti mau fokusnya apa sih diferensiasi pembelajaran gitu ya? Oh, ya. Terus Bu, itu bagus ya Bu, ide yang bagus ya. Sebenarnya memang kita perlu paham ya diferensiasi pembelajaran ya. Bu, terus ini Bu, dari kira-kira ya Bu ya, dari skala 1 sampai 10 nih. Kira-kira kalau Ibu menilai sendiri pembelajaran Ibu tuh berapa Bu? Dari skala 1 sampai 10? Mungkin kalau menurut saya pribadi Pak, nah, karena kan menilai diri sendiri lebih susah. Ya. Di situ jadi ya di antara 7 sampai 8. Di antara 7 sampai 8 itu ya? Iya. Tampil 7. Saya. 7,5 bisa nggak Bu? Ini di antara 7 dan 8. Jadi apa yang membuat Ibu menilai begitu Bu? Karena kan sudah menurut saya sudah sesuai dengan tujuan kan sudah saya sampaikan. Tujuan masalah untuk kontennya, prosesnya, produknya menurut saya sudah memadai ya. Iya, menurut saya. Jadi Ibu di antara 7 dan 8 gitu ya? Nggak pengen lebih nih Bu? Ya, yang bisa lebih menilai kan Bapak sendiri. Baik. Iya. Tapi ini saya sambil menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Iya. Jadi betul Bu ya, yang tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, itu sudah ya, Ibu sudah pakai media yang menarik kan, PPT, terus yang uniknya itu sebenarnya Ibu sudah melakukan diferensiasi pembelajaran Bu, itu dari hasil pengamatan saya. Ibu kan pakai metode ceramah, terus sesuai dengan aspek yang kita sepakati atau strategi pembelajarannya, Ibu menggunakan diskusi, tanya jawab, Ibu ya, penugasan. Terus ada masalah presentasi ya. Diskusi. Jadi itu semua Bu, diskusi di siswa kelompok-kelompok tadi dengan Ibu metode ceramah, Ibu gabungkan itu sudah menjadi diferensiasi pembelajaran Bu. Proses.
Tapi nanti kalau memang tujuan ibu mau ke Mengembangkan lagi. mengembangkan lagi ya itu sangat baik ya Bu ya. Jadi itu sebenarnya sudah ini ya Bu ya. Eh, sudah diferensi pembelajarannya sudah ibu lakukan dengan baik. Artinya mungkin kalau mau dikembangkan ya silakan nanti merujuk pada pelatihan mandiri tadi ya Bu. Iya. Jadi kira-kira nih Bu, setelah saya memberitahu ini Bu bahwa ibu sudah menyampaikan semua yang aspek-aspek yang kita sepakatin, terus ibu ternyata sudah melakukan diferensiasi pembelajaran, kira-kira bagaimana perasaan ibu? Ya alhamdulillah bersyukur, tapi saya lebih untuk meningkatkan lagi. Oh, lebih baik. meningkatkan lagi ya, alhamdulillah. Belum puas ya Bu ya? Ya, kalau untuk puas, belum. Saya lebih puas apabila saya itu bisa menyampaikan ilmu kepada anak-anak dan anak-anak itu memahaminya. Ya, luar biasa, luar biasa. Dan juga mengaplikasikannya apa yang sudah saya sampaikan. Itu akan mungkin lebih puas, walaupun tidak sampai puas ya, tapi ada kesenangan sendiri. Ada kesenangan sendiri, betul. Itu tadi bagi yang ada lagi satu pengamatan saya nih Bu. Jadi setelah ibu melakukan diferensiasi, mungkin ini sedikit saran ya Bu ya. Saran aja, kan pengembangan keterampilannya kayaknya belum bagi saya ya. Iya. Bagi saya kemarin belum tampak maksimal. Dimana siswa kan kesepakatan kita siswa membaca azmar. Bisa nanti, tapi sudah bagus Bu. Anak-anak sudah aktif ya. Iya. Berkelompok itu sudah bagus. Habis itu presentasi mereka juga enggak gugup tuh. Iya. Sudah bagus, bisa menyampaikan, luar biasa. Tapi untuk azumar kemarin waktu pembelajarannya itu sudah saya sampaikan, sudah saya minta baca. Nah, sudah ada dilaksanakan. Oh ya, Membaca alhamdulillah. Optimisnya ya, sikap optimisnya. Optimisnya ya. Bu, jadi rencananya tadi kita ulang ya Bu ya. Ibu ingin melakukan pengembangan diri di PMM ya. Ada lagi nggak Bu selain itu Bu? Dan mungkin lebih ke selain diferensiasi itu mungkin masalah untuk pembuatan materi ajarnya kali Pak. Materi ajar ya. Membuat video kan. Nanti misalkan nanti di PMM juga bisa materi yang kontennya ya Bu ya. Intinya begitu, bukan tidak monoton untuk PPT-nya saja. Oh, jadi tidak pada PT-PT, Ibu juga pengen ada videonya. Ya, oke, siap. Berarti pada media ya. Bagus Bu rencananya. Jadi kira-kira Bu, yang dari diskusi kita ini Bu, singkat banget diskusinya nih. Kan Ibu tadi sudah ingin melakukan pengembangan diri secara mandiri di PMM terkait dengan diferensiasi pembelajaran. Terus Ibu juga ingin meningkatkan di bagian lebih inovatif ya, lebih inovatif. Itu kira-kira Bu, apalagi Bu yang ingin kembangkan lagi selain itu? Ya, mungkin untuk mengkondisikan siswa juga Pak. Mengkondisikan siswa. Karena anak-anak kalau sudah di pembagian kelompok itu ada yang merasa enggak, kok saya cuma nggak sama itu, nggak sama itu. Kadang-kadang anak-anak kan ada yang milih sendiri di situ. Oh iya, berarti mana kita masuknya ke manajemen kelas ya Bu ya? Manajemen kelasnya di situ. Bu, jadi Ibu sudah ingin melakukan pelajaran diferensiasi, ingin Ibu ketahui melalui pelatihan mandiri, terus nanti Ibu ingin inovatif lagi di dalam medianya. Terus Ibu juga ingin mengetahui bagaimana cara manajemen kelas yang baik. Nah, untuk manajemen kelas yang baik ini Bu, kira-kira apa nanti langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Mungkin lebih ke pembagian kelompoknya juga kali Pak. Fokus ke pembagian kelompoknya dulu ya. Karena kan setiap anak mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, itu lebih untuk memahaminya di situ. Selama ini sudah ada pembagian, cuman ada yang merasa kok saya tidak ditempatkan sama dia, lebih adil mungkin di situ. Karena anaknya merasa kenapa ya kok nggak sama dia gitu ya Bu ya. Nah, ini betul. Jadi fokusnya kepada pembagian kelompok ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ini selanjutnya saya sampaikan ya hasil pengamatan ya yang saya udah lakukan tadi. Jadi tadi dari menyampaikan tujuan, Ibu sudah
menyampaikan dengan baik dan jelas ya Bu ya. Untuk pengetahuan anak-anak juga sudah bisa ya menyampaikan apa itu arti optimis, ikhtiar, tawakal. Terus tadi metode diskusi sudah Ibu lakuin ya. Dan itu semua diferensiasi sosial, diferensiasi proses ya Bu. Iya. Jadi di mana Ibu menggunakan metode ceramah di awal, habis itu Ibu mengelompokkan siswa, setelah itu diskusi. Ya, jadi anaknya kan enggak satu arah aja, anak-anak juga apa namanya ada kolaborasi ya. Itu sudah bagus ya Bu. Jadi tadi betul ya. Jadi saya juga tadi sebenarnya ada pikiran nih gimana kalau Ibu ini membangunnya di diferensiasi pembelajaran gitu kan, karena sudah saya senang menarik gitu nah Bu, anak-anak nggak bosan kan. Saya senang banget tuh Bu, jadi bisa saya ambil ilmunya Ibu juga ya. Kita berbagi kita Bu. Sharing aja. Ya. Oke Bu, untuk terakhir nih kira-kira Bu, apa yang Ibu dapat dari proses percakapan kita ini? Ya mungkin satu, ya kita bisa sharing, Ya, Bu. mengetahui apa yang sudah Bapak observasi di kelas kan. Di situ mungkin ada kelebihannya, ada kekurangannya di situ. Itu aja Bu, ada lagi? Nambah pengetahuan tentang kekurangan saya khususnya. Ada lagi Bu? Mungkin itu aja. Oh, 3 ini ya Bu ya. Nanti langkah-langkah yang akan Ibu lakukan kira-kira ini kapan akan Ibu lakukan seperti pembelajaran diferensiasi? Apa tadi? Ibu ingin inovatif, belajar untuk manajemen kelas. Kira-kira kapan Bu? Mungkin 3 minggu yang ke depan kan. Nah, 3 minggu ke depan ya. Iya. Ya. Luar biasa Ibu. Terima kasih Bu ya. Demikian mungkin dari saya. Jadi nanti dalam waktu 3 minggu nanti kita coba untuk bukan menilai enggak, maksudnya kita coba untuk diskusi lagi sebagai sampai mana target pencapaian Ibu kan dalam pembelajaran diferensiasi, dalam inovasi yang ingin Ibu kembangkan ya, terus sama bagaimana Ibu nanti memanajemen kelas yang lebih baik yang sesuai dengan Ibu inginkan. Baik, terima kasih Bu Siti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.